Seorang pria bernama Saripudin berusia 30 tahun warga Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara ramai jadi perbincangan netizen di media sosial. Ia tega membunuh ibu kandungnya yang bernama Maibah berusia 70 tahun secara sadis. Ia membunuh ibunya sendiri dengan cara menggorok lehernya hingga nyaris putus. Peristiwa ini diketahui saat saksi bernama Supardi berusia 35 tahun berkunjung ke rumah Maibah pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Ia berkunjung dengan maksud untuk mengajak anak Maibah yakni Saripudin tersebut pergi bertani. Pada saat sampai di TKP, Supardi mencoba memanggil Saripudin tetapi tidak ada jawaban, sehingga ia masuk melalui pintu belakang. Betapa terkejutnya Supardi ketika melihat Maibah yang telah meninggal dunia dengan kondisi bersimbah darah dan leher yang hampir putus. Lalu Supardi berlari memanggil warga sekitar dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa setempat, dan dilakukan olah TKP sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Eko Rendi Oktama, menjelaskan kepada Kupas TV Lampung pada Minggu 9 Oktober 2022, motif pelaku yang tega membunuh ibunya dengan cara tidak manusiawi itu lantaran tidak diberi uang rokok oleh ibunya. Tersangka lalu marah dan membunuh ibunya dengan sadis. Awalnya perkara ini ditangani oleh Polsek Abung Selatan. Kemudian dilimpahkan ke Polres Lampung Utara. Menurut Imron selaku Ketua RT 02, RW 10, Dusun Talang Serui, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Saripudin terduga pelaku pembunuh ibu kandung sering marah dan membawa sebilah golok saat bepergian kemana-mana. Ia juga menerangkan bahwa Saripudin pernah hampir melakukan bunuh diri menggunakan pisau. Namun hal itu berhasil digagalkan lantaran tindakannya telah diketahui orang sekitar. Saripudin juga pernah menghilang selama 1 pekan pada tahun 2021 lalu. Lalu saat ia kembali, ia mengaku tidur di kebun. Saripudin juga kerap menyendiri di rumah dan tidak berkeinginan untuk berinteraksi dengan teman ataupun tetangga. Perilakunya berubah sejak pulang dari Malaysia pada 3 tahun lalu menjadi TKI. Menurut Imron, perilaku Saripudin cukup membuat orang yang mengenalnya merasa kebingungan. Pasalnya, bila dibilang tidak waras, pelaku terkadang mau bekerja menjadi buruh tani, namun jika pelaku sedang tidak mau, ia bisa mengurung diri selama berbulan-bulan dan tidak bekerja. Untuk diketahui, dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, telah ditegaskan bahwa barang siapa dengan siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pidana mati menjadi suatu pilihan sanksi terakhir, dengan maksud pemberian efek jera dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normatif. Instrumen Hukum Internasional International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR Pasal 6 Ayat 1. Sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Disebutkan bahwa pemberlakuan hukuman mati ditetapkan bagi tersangka tindak kriminal tertentu. Terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Adapun unsur pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP, yaitu perbuatan itu harus disengaja dan terencana, dan menyebabkan lenyapnya nyawa orang lain, serta ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kematian orang tersebut. Dalam ilmu hukum pidana, menurut Memori Van Tulichting atau MNAMT, kesengajaan dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai tujuan yaitu apabila pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana. Kesengajaan sebagai kepastian apabila pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.
Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan apabila dalam pemikiran pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan menurut jurnal di Universitas Udayana oleh Niketut Sri Harisma Agustini dan Niputu Purwanti. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, yaitu adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain. Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain. Kesengajaan merampas nyawa dilakukan setelah timbulnya niat untuk membunuh. Dari Lampung Utara, Tim Liputan Kupas TV melaporkan.